Ya Rasulullah, salamun alaik. Teknik pernapasan, coba gak dapat kakinya. Wah, teknik pernapasan di tabur serembang bodas. Oke, Anda lihat muka bapak. Lihat muka bapak. Lihat. Oke, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Wa qala aidan, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat malam saudara-saudari, teman-teman, handai tolan, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Sekelumit dan secuplik video di awal adalah untuk sebagai gambaran apa kiranya yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan, kita akan sedikit membahas dan mengulas tentang dilarang kita main dukun, dilarang kita datang ke rumah dukun, dan memang jangan kita percaya perdukunan. Tapi sebelumnya ngopi dulu. Pelan-pelan kita kupas. Kenapa kita selaku kaum muslimin wal muslimat dilarang untuk mendatangi dukun? Adalah jawabannya simple, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas melarang kita. Dalam sebuah mahfum hadits beliau bersabda, siapa orang yang datang ke rumah dukun kemudian percaya omongan-omongan dukun, si dukun ini meramal A, B, C, D tentang hal masa depan, kita percaya akan omongan si dukun itu, maka kata Nabi selama 40 hari 40 malam
sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ancamannya, resikonya, gara-gara kita percaya omongan dukun, 40 hari 40 malam sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di sisi lain, amalan apa yang lebih dahsyat, lebih hebat di atas muka bumi ini selain daripada sholat yang 5 waktu? Tidak ada. Sholat dalam Islam itu kedudukannya ibarat kepala dengan badan. Jadi ibarat kepala di dalam satu badan. Manusia masih bisa hidup ketika tidak ada tangan, bisa hidup ketika kakinya buntung, bisa hidup ketika kupingnya putus, ketika matanya dicongkel, tapi tidak ada cerita manusia bisa hidup ketika palanya dipenggal. Itulah pentingnya sholat, kedudukan sholat dalam kita beragama Islam. Jadi 40 hari 40 malam gak keterima tuh ibadah kita, sholat kita, gara-gara percaya omongan-omongan dukun. Singkat kata, jelas alasan yang pertama kenapa kita jangan percaya, jangan datang ke rumah dukun untuk bertanya tentang sesuatu apapun, karena dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Habis selesai bahas yang pertama, ngisep dulu dong, biar rileks. Kemudian yang kedua, kenapa kita jangan datang, jangan percaya, jangan minta tolong kepada dukun? Dukun ini barangkali terlebih di zaman sekarang sekitar mungkin 95% bahkan lebih itu udah lebih banyak dukun palsu, dukun penipu, dukun-dukunan, dukun yang sebenarnya nggak punya kemampuan, ngaku-ngaku. Karena logika kita mengatakan untuk ngaku-ngaku sebagai seorang dukun adalah profesi yang lebih mudah dibanding kita ngaku-ngaku sebagai polisi, ngaku-ngaku sebagai tentara, ngaku-ngaku sebagai dokter. Jadi polisi gadungan, tentara gadungan, dokter gadungan aja yang tidak semudah itu kita untuk memalsukannya untuk jadi polisi, dokter, tentara gadungan, tetap ada, bahkan banyak mungkin yang menjalankan profesi gadungan tersebut, yang padahal syarat-syarat jadi dokter, tentara, polisi punya SK, punya kartu anggota, kudu punya persyaratan ABCD. Itu pun masih banyak orang yang nekat berani memalsukan dirinya, ngaku-ngaku sebagai polisi gadungan, tentara gadungan, dokter gadungan, dan lain sebagainya. Apalagi dukun yang sebenarnya tidak memerlukan itu dalam menjalankan profesinya. Sehingga acap kali sering kita temukan dukun-dukun yang sebenarnya, maaf, kucing berak, dukun yang sebenarnya tai kucing, nggak punya ilmu, ngaku-ngaku, bikin penampilan yang serem-serem, biar meyakinkan, biar orang mandangnya, wah iya kayaknya berilmu nih, padahal nol belaka. Kenapa saya bilang 95% kira-kira dukun itu banyak yang bohong, banyak yang nipu, bahkan lebih 95 atau 96 atau 97%. Kenapa saya nggak berani untuk sekalian bikin 100%? Karena kalau kita harus jujur, ilmu klinik atau mistik sejatinya aslinya ya ada. Karena Quran yang mengatakan ketika Nabi Musa melawan para penyihir, tukang-tukang sihir di zaman Fir'aun ketika itu, bagaimana tali-tali dirubah jadi ular yang begitu banyak, yaitu sihir. Quran tidak mengatakan itu sebagai trik sulap. Quran tidak bercerita itu sebagai omong kosong belaka, tapi Quran mengatakan bahwa itu adalah sihir. Artinya apa? Kita selaku kaum muslimin wal muslimat ya
harus percaya juga bahwa itu ada. Cuman yang memiliki ilmu seperti itu di zaman sekarang ya udah hampir langka. Ada ya ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam satu riwayat pernah ditenun atau bahasa yang lebih familiar disantet oleh salah seorang Yahudi. Nah itu sihir. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diruqyah oleh malaikat Jibril pakai surat Qul huwallahu ahad, Allahus somad, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada, cuman yakin aja deh, banyakan yang nipu, banyakan yang bohong. Jadi kalaupun ilmu sihir itu sesat, ilmu sihir itu bantuan jin, bantuan setan, dan balai tentaranya, iblis dan sebagainya, tetap satu sosok manusia yang ingin menguasai ilmu tersebut kan ada ritualnya, ada cara-cara tersendirinya. Entah bagaimana caranya, tapi tentu nggak ucuk-ucuk seseorang itu lahir punya kelebihan, bisa kerjasama dengan jin, kerjasama dengan setan. Tentu ada ritual-ritualnya, entah bertapa, entah ke gunung apa, entah ke gua mana. Kita nggak paham, tapi yang jelas nggak ucuk-ucuk. Dia punya kemampuan seperti itu, bisa kerjasama dengan setan, dengan jin, bisa nyihir barangkali. Nah, sementara manusia zaman sekarang itu nggak punya effort ke arah situ untuk menuntut, menebus ilmu tersebut. Begitu. Walaupun itu ilmu sesat, walaupun itu ilmu jahat, tapi kan tetap mendapatkannya. Biar si dukun ini bisa, dia harus ritual. Entah puasa, entah apa, entah tumbalnya apa. Hal-hal seperti itu yang belum tentu manusia zaman sekarang sanggup mengikutinya. Sanggup untuk lulus sampai dia bisa menguasai ilmu tersebut. Jadi meskipun itu ilmu setan, ya tetap ada syarat-syaratnya dong. Entah syarat-syaratnya apa, itu yang kita nggak tahu. Tapi yang jelas secara logika, nggak usah, jangankan bertapa 40 hari 40 malam, jangankan tumbal A, B, C, D, jangankan ritual yang berat-berat. Kita bikin SIM aja nembak kok. Nggak mau betul-betul untuk ikutin prosedur SOP, tes betul-betul tes drive. Manusia kan zaman sekarang kita semua kan bikin SIM, baik itu SIM A, SIM B, SIM C, rata-rata kan nembak. Ya dari situ aja udah ketahuan bahwa sifat asli manusia zaman sekarang salah satunya yang melekat adalah pengennya instan. Paham nggak? Sehingga kecil kemungkinan untuk manusia di zaman sekarang ini memiliki ilmu-ilmu seperti tadi. Karena walaupun itu ilmu jahat, walaupun itu ilmu jelek, mendapatkannya ya tetap upaya juga. Mengupayakan biar dapat ilmu tersebut belum tentu. Saya nggak yakin ada manusia yang masih berkenan, yang masih sanggup untuk melakukan ritual-ritualnya, syarat-syaratnya, karena itu penuh dengan effort, kan begitu. Ya kalau saya pribadi, satu, saya memang nggak pengen, nggak mau gitu-gituan. Yang kedua, kalaupun saya mau belum tentu saya sanggup kan ngikutin syarat-syaratnya. Itulah juga yang terjadi di kebanyakan manusia yang lain. Sehingga lahir kesimpulan bahwa sekitar 95%, 96, bahkan 97 udah kayaknya nggak ada yang memiliki ilmu-ilmu seperti itu di zaman sekarang. Kalau ada yang nonton video ini, dukun merasa sakti mau nyantet, saya santet. Bukan saya sok jago, bukan saya sok kuat, karena saya nggak percaya mente. Emang gampang punya ilmu begituan. Jadi dukun ini juga ada yang terang-terangan dengan enjoy, dengan bahkan mungkin bangga dia mengakui diri dia sebagai dukun. Ada juga yang berkedok. Seperti contoh di cuplikan video awal tadi,
berkedok sebagai ahli bela diri ataupun dia seorang pengasuh pondok pesantren, saya nggak paham lah siapa dia aslinya, tapi yang jelas videonya saya comot buat gambaran pengkupasan kajian kita pada malam hari ini, bahwa itu nipu, bohong belaka, saya berani jamin. Bila perlu kirimin video saya ini ke si aki-aki tadi yang sok-sok punya tenaga dalam. Cuah. Enak. Enak banget. Jadi macam-macam. Dukun ini ada yang terang-terangan dia ngaku dukun, ada yang berkedok sebagai ahli bela diri, jual-jual atas nama tenaga dalam, ada yang berkedok ustadz, kiai, padahal dia dukun, dan dukunnya pun bukan dukun berilmu lagi, nggak punya ilmu. Jadi jangan takut sama dukun nggak ada ilmunya. Dikira gampang kali memiliki ilmu seperti itu. Kalau penyihir yang dihadapi Nabi Musa itu kan zaman dulu, manusia-manusia zaman dulu saya masih percaya punya keteguhan hati, kalau punya kemauan itu betul-betul walaupun berat dijalankan ritualnya. Lah kita jadi edukasi saya ini kurang lebih mirip seperti saudara kita pesulap merah barangkali, cuman ada sedikit beda pendapat antara saya dengan pesulap merah. Kalau pesulap merah kayaknya nggak yakin sama sekali kayaknya ya bahwa adanya ilmu klinik mistik, mungkin kayaknya. Kalau saya tetap yakin ada ilmu itu karena Al-Quran menceritakan tentang adanya sihir lah. Terus sihir itu apa kalau bukan klinik? Ya sihir kan bahasa Arabnya. Kalau bahasa di kitanya ya mungkin mistik, klinik, supranatural, apa kayak namanya. Jadi berpacuan dengan yang Quran ceritakan, saya harus dan wajib percaya bahwa ilmunya ada. Tapi oknum manusia yang memilikinya terlebih di zaman sekarang belum tentu ada. Kalaupun ada ya nggak usah takut selama kita nggak salah. Jadi jangan percaya yang ada. Ntar teman-teman buang-buang duit, buang-buang waktu datang ke padepokan anu macan selonjoran katanya kan, padepokan entok merem, padepokan kucing berak dan sebagainya, habis waktu, duit, tenaga, hasil nol belaka. Tentang perkara dan urusan apapun nggak usah percaya. Kalau udah dia ngaku-ngaku punya kelebihan-kelebihan yang sifatnya itu mistik, yang nggak masuk logika gitu loh. Termaksud yang dengan kedok bela diri tenaga dalam tadi. Jadi si aki-aki yang ada di video awal tadi terkait ilmu bela diri, nggak mungkin dia lebih menguasai ilmu bela diri dibanding petarung-petarung MMA, khususnya contoh dalam hal ini jawara kita dari kalangan kaum muslimin tak terkalahkan Khabib Nurmagomedov. Nggak mungkin aki-aki tadi lebih paham, lebih tahu tentang bela diri dibanding Khabib Nurmagomedov. Nggak mungkin aki-aki tadi lebih paham ilmu bela diri dibanding McGregor, dibanding Anderson Silva. Itu semua yang saya sebutkan petarung-petarung MMA. Nggak mungkin aki-aki tadi lebih paham, lebih tahu, lebih jauh belajar bela dirinya dibanding Islam Makhachev, Khamzat Chimaev, petarung-petarung MMA kelas dunia. Kalau ilmu itu ada, udah dipakai di oktagon, enak, nggak perlu kena tampol, nggak perlu kena tendang, bahkan satu bulu aja kita nggak bakal rontok, nggak bakal jatuh, karena dari jauh kita bisa. Kalau memang betul itu bisa, di MMA itu legal. Yang dilarang kan di MMA itu nendang kemaluan, mukul kepala belakang, dan ada beberapa lagi yang lain. Tapi kalau tenaga dalam seperti si aki-aki tadi yang di awal video itu betul adanya, itu legal di MMA kalau memang lu punya kemampuan.
boleh-boleh aja, sah-sah aja. Dan kalau betul ilmu itu ada, para petarung MMA sudah pasti punya dan memiliki hal itu. Tapi karena itu cuman bohong belaka, itu cuman dongeng, itu cuman tipuan yang udah dia susun, dia setting sedemikian rupa oleh dengan santri-santrinya semua itu biar kompak. Ntar kalau saya begini pura-pura jatuh ya, ya terkesan jadi kayak asli. Jadi si aki-aki tadi tuh nggak mungkin dia lebih paham bela diri daripada petarung-petarung MMA yang memang fake atlet profesinya. Kalau ilmu itu ada, udah dipelajari oleh para petarung MMA. Jadi ilmu sihir, klinik ataupun santet, bantuan jin, bantuan iblis, bantuan setan, bantuan demit, apalah itu namanya, itu ada. Cuman kita tetap nggak usah takut. Diancam-ancam mau disantet, santet aja. Jangan tunggu besok, detik ini santet saya, gituin. Jangan percaya. Banyak, kalau saya mau ceritakan di sini, orang-orang yang pernah cerita sama saya ketipu dukun 3 juta, 10 juta, 15 juta, ada yang 50 juta, banyak. Cuman terlalu panjang lah nanti kalau saya ceritakan di sini kan. Itu semua bohong belaka. Mereka semua itu jual omong kosong, kentut. Ada bini, seorang istri, lakinya kepincut janda di Tangerang. Dukun 10 Jawa ini udah dia samperin satu persatu. Udah saya bilang, udah saya nasihatin, jangan. Entah apalah pikiran dia itu kan, tetap aja dia lakukan itu. Akhirnya suami nggak balik, harta duitnya habis. Dukun, mana ada yang gratis. Bahkan kalau kita nggak bawa duit atau dompet ketinggalan, bisa gesek sekarang di tempat dukun, jangan main-main. Ada QRIS. Dukun, dikira dukun nggak ngikutin zaman. Aduh Pak Dukun, saya lupa bawa duit. Oh ini bisa gesek BCA, bisa QRIS juga bisa. Nggak ada alasan. Sekali kita masuk, harus kita kena duitnya. Begitu saudara-saudari. Kasihan saya dengar-dengar cerita-cerita orang habis puluhan juta, habis sekian juta untuk berobat lah, untuk konsultasi lah, untuk pelet lah, untuk santet lah, tai kucing. Saya ini kalau mau bohong, mau nipu orang, mau dapat duit cepat banyak, pura-pura jadi dukun, kayaknya insya Allah banyak yang percaya sama saya. Insya Allah. Tapi buat apa? Hidup mah biar seperak 2 perak, yang penting halal dah, syukur-syukur. 1 miliar 2 miliar. Tapi kalau 1 miliar 2 miliar dengan jalur yang merugikan orang, haram, ya kita nggak mau. Nggak jaminan kok orang kaya bakal bahagia. Dan nggak jaminan orang miskin bakal sengsara. Di situ patokan saya, nggak mau sembarangan nyari duit. Kalau saya mau mah pura-pura jadi dukun, insya Allah lah. Banyak yang bisa saya bodohi, banyak yang bisa saya tipu. Cuman buat apa? Buat apa? Justru saya ingin membongkar, membahas perdukunan ini bohong, penipu, merugikan masyarakat. Kalau ada dukun-dukun yang nggak terima, santet saya. Nama lengkap saya Ihsanul Musa bin Khollat Pulungan. Perlu apa lagi? Perlu foto, ambil di video saya. Santet kalau bisa. Bukan saya sok jago, ente kan bohong, bagaimana mau mempan?
Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya tantang seluruh dukun, santet saya. Bohong-bohongin umat, bohong-bohongin masyarakat. Brengsek. Kalau mau belajar bela diri, belajar yang betul. Ada karate, taekwondo, muay thai, boxing, silat, kungfu, jet kundo, gulat, capoeira, Brazilian jiu-jitsu. Itu bela diri. Bukan begini-begini. Kucing berak dasar. Banyak masyarakat yang seneng, cinta, doyan sama mistik-mistik, tapi dia bukan dukun. Dia pecinta dukun dah istilahnya gitu. Kalau bahasa buat ke ulama kan muhibbin. Muhibbin Gus Baha, muhibbin Ustadz Somad, muhibbin Habib Rizik, itu pecinta artinya. Jadi jangan salah, muhibbin dukun juga banyak. Itu kadang-kadang saya bingung otaknya taruh di mana gitu. Pulang dagang dapat untung 50.000, bukan dia beli beras, makan sama-sama bareng anak istri, syukur-syukur bisa nabungin 10.000, 15.000 buat bayar kontrakan, pergi main ke dukun, pulang pagi duit habis. Banyak yang begitu. Banyak masyarakat yang gila dukun, pecinta dukun, menelantarkan anak istri, menelantarkan tanggung jawab, menelantarkan kewajiban dia. Brengsek. Dan saya nggak tedeng aling-aling kalau ketemu yang model begitu. Saya ngomong, buat apa? Ke dukun-dukun buat apa? Ngobrol-ngobrol aja biar nggak mumet. Nambah mumet. Bagaimana enggak? Duit yang bisa buat beli beras, buat main ke dukun, pulang duitnya habis, apa nggak nambah mumet? Brengsek. Saya rasa udah jelas ya pembahasan saya tentang jangan pergi, jangan percaya, jangan datangi dukun. Pertama, dilarang oleh Nabi. Yang kedua, memang dukun itu banyak yang bohong. Kalaupun ada dukun beneran sakti, beneran punya ilmu, juga nggak boleh kita datang. Kan dilarang sama Nabi. 40 hari, 40 malam sholat kita nggak diterima. Itu resikonya, itu bahayanya. Oke? Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kasar atau kurang berkenan. Tapi untuk para dukun, kalau nggak terima, santet Ihsanul Musa bin Bapak Khollat Pulungan. Saya yakin nggak ada yang berani. Bukan karena takut sama saya, karena mereka tahu mereka bohong, mereka nggak punya ilmu. Enak aja. Ya udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.